bagi kawan-kawan yang mengambil bagian, kami undang terlebih dahulu untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Cek sound. Halo, suara saya bisa didengar? Shalom, Amang. Shalom, suara saya bisa didengar? Bisa, Amang. Oh, baik, oke. Suara kami jelas, Amang? Jelas. Kita mulai ibadah kita ya, Amang. Baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Baik. Ya, marilah kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya kita punya kerinduan untuk Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Ibadah Minggu 26 Juni 2022. Kita dilayani oleh Bapak Pendeta Bernard Siagian dari Sekolah Tinggi Guru Mulia HGBP atau STGH HGBP Seminari Sipoholon. Kepada Bapak Pendeta, terima kasih sudah melayani di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak, berdoa kita pribadi lepas pribadi. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Saya sahabat sekali lagi. Salam. Apa kabarnya? Luar Amin. biasa. Marilah semuanya, segala pergumulan kita tanggalkan karena kita mempunyai Tuhan Yesus. Amin. Amin. Apapun pergumulan kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita jemaat kami undang berdiri. Kita puji Tuhan dengan riang. Mari kita memuji Tuhan. Kami puji dengan riang.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita masuk ke pengakuan dosa, kembali kita memuji Tuhan. Suaramu kudengar. Suaramu Mari kepada jemaat semuanya, sebelum kita berdoa secara bersama-sama, kami memberikan waktu kepada saudara-saudara untuk berdoa datang ke hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Yasmarulaki dibain kita baik, amin. Dosa-dosa kita telah diampuni. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan bersukacita, hidup kita yang benar. Harus
kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita seperti yang diucapkan saudara-saudari seiman di seluruh dunia. Mari kita sama-sama katakan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan dengan penuh sukacita. Mari kita sambil memuji Tuhan betapa hatiku. Warta kita hari ini ibadah Senin 27 Juni 2022 dilaksanakan jam 9.45 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Ibu Pendeta Endaria Eklesia Ketaren Master Teologi dari Gereja Kristen Baitani atau GKB Blessing Disciples Community Pekanbaru. Demikian warta kita, Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Mari kita siapkan pikiran kita. Kita akan menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelumnya, mari kita mengangkat pujian kita. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jika Engkau memberkati umat-Mu bangsa Israel, kami akan percaya Engkau memberkati kami, menyertai kami, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Mari kita puji Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah dalam hadirat-Mu saat ini. Tuhanlah perubahan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar Mari kita siapkan hati kita dan bernyanyi lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Tuhanlah perubahan kepada
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Rut yang pertama ayat 7 sampai 17. Rut adalah seorang perempuan kafir yang menjadi percaya dan bahkan dipakai Tuhan menjadi ibu yang melahirkan akhirnya pada keturunan ke-30 dari Rut, yaitu Mesias Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, sebelum saya membacakan teks Alkitab, kita perlu melihat secara sederhana, secara singkat, bagaimana seorang perempuan kafir menjadi percaya, lalu benar-benar dia menjadi saluran keselamatan bagi semua orang, bagi seluruh isi bumi dan alam semesta ini, karena percaya dan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Inilah Rut. Dan dari sekian buku atau kitab yang ada di dalam Alkitab, salah satunya yang bernama kitab Rut, kita ingat bahwa Rut ini adalah seorang perempuan kafir yang menjadi percaya dan dipakai Tuhan menjadi ibu yang melahirkan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, kisahnya inilah yang kita akan renungkan, bagaimana Rut menjadi seorang percaya dan menjadi ibu yang melahirkan Juru Selamat kita. Nah, di balik dari tokoh Rut inilah yang kita mau mendengar dan merenungkan bagaimana Rut menjadi seorang perempuan yang percaya dan dipakai Tuhan menjadi ibu yang melahirkan Juru Selamat kita. Baik, saya membaca untuk kita sekalian Rut pasal 1 ayat 7 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang berjalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang Kau tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya maaf. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras.
Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau, lain daripada maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tokoh Rut, sebagaimana yang saya katakan tadi, seorang perempuan kafir di Moab, adalah menantu dari seorang ibu janda yang bernama Naomi. Dalam kitab Rut ini diceritakan bagaimana Elimelek, suami Naomi, dalam usia anaknya yang masih remaja, harus meninggalkan kampung halamannya Bethlehem untuk pergi mencari kehidupan ke negeri Moab, negeri orang kafir. Karena terjadi bala kelaparan di negeri Yehuda, di kota Bethlehem, maka Elimelek membawa keluarganya, istri dan kedua anaknya, pergi ke negeri orang lain untuk mendapatkan kehidupan. Nah, inilah menjadi latar belakang kisah Rut yang akhirnya menjadi parumain atau menantu dari Elimelek dan istrinya Naomi. Ternyata tidak lama setelah kedua anaknya yang sudah menjadi dewasa di perantauan itu meninggal dunia, tetapi juga mereka sudah menikah berdua dengan perempuan Moab. Ternyata tinggal Naomi sendiri sebagai seorang ibu janda bersama dengan menantunya perempuan yang dua orang Moab tersebut. Dan inilah kisah yang sungguh menyentuh kepada bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menghayati firman Tuhan. Naomi sebagai seorang perempuan janda orang Yehuda, orang Yahudi, dari keturunan Yehuda, dia tentu seorang yang tekun beragama. Betapapun dia dirantau di negeri orang lain, sehingga anak-anaknya yang dua itu pun tentu menarik bagi perempuan-perempuan yang ada di negeri Moab. Begitu juga kehidupan rumah tangga Naomi bersama suaminya Elimelek yang bersahabat dengan lingkungan orang-orang kafir, begitu sudah saling mengasihi di antara mereka bermasyarakat. Dan inilah yang menjadi cikal bakal bagaimana Rut menjadi menantu bagi Naomi. Dan kita juga melihat bagaimana kisah di dalam bacaan ini, akhirnya setelah suami mereka bertiga meninggal, Rut bersama dengan kedua menantu perempuannya yang adalah orang kafir, orang Edom itu, bermaksud untuk kembali ke kampung halaman mereka di Bethlehem. Nah, karena itu Rut tentu merasa terbeban kalau kedua perempuan kafir itu akan mengikut dia selamanya dan masih muda dan masih punya masa depan yang luas. Karena itu ia menawarkan kepada kedua menantunya tersebut agar pulang dan bisa kembali menikah. Artinya secara ikatan perjanjian pernikahan, Naomi sudah merelakan kedua menantunya itu untuk meninggalkan dia dan untuk menikah dengan laki-laki yang lain, terutama sebagai orang Edom. Karena mereka tentu sebagai orang Israel akan tetap pada sistem kepercayaan dan adat istiadat yang harus dihayati oleh Naomi dan kedua perempuan asing yang menjadi menantunya kalau mereka ikut ke Bethlehem untuk kembali ke negeri Yehuda. Ya, saudara-saudara, kisah ini
begitu menarik karena ternyata akhirnya menantu Naomi yang kita sebut tadi Ruth ini seorang yang sangat setia kepada mertuanya Naomi yang adalah juga seorang janda. Sehingga seperti apa yang dikatakannya di ayat 16 dan 17 itu, dia mengatakan kepada Naomi mertuanya supaya jangan mendesak untuk meninggalkan Naomi mertuanya itu. Dia berkomitmen dengan statement yang dikatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di situ. Artinya dia akan setia sampai mati kepada mertuanya Naomi. Nah, kata-kata seperti inilah yang menjadi sebuah renungan bagi kita, saudara-saudara. Bagaimana seorang perempuan yang tadinya kafir sudah menjadi janda dan mengikut kepada mertuanya Naomi yang juga sudah janda, yang tidak mungkin lagi akan melahirkan anak laki-laki untuk menjadi suami bagi dia. Itu mustahil secara akal pikiran manusia. Tetapi tetap setia untuk mengikut mertuanya. Nah, tentu di sini ada rahasia bagaimana iman Naomi itu memenangkan jiwa sampai Ruth itu rela meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Naomi yang dia tidak juga mengerti bagaimana nanti akan kelanjutannya. Ya, saudara-saudara, hidup yang seperti inilah yang menjadi catatan penting bagi kita melalui kisah Ruth ini. Yang saya mau katakan dan ajak kepada kita, saudara-saudara, ketika saudara juga boleh melihat tokoh Naomi ini, seorang ibu janda yang mengajarkan mendidik iman yang benar dan menghayati iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Allah yang benar, kepada Tuhannya bangsa Israel itu. Maka kita lihat bagaimana seorang perempuan kafir itu sangat mencintai dia dan tidak mau meninggalkan dia. Betapapun Ruth itu masih punya masa depan yang luas, tetapi dia tetap mengikut kepada Naomi. Ada kuasa firman Tuhan yang bekerja dalam diri seorang Naomi, seorang Yehuda yang hidup di dalam Tuhan, yang membuat hati seorang perempuan kafir yang menjadi menantunya, yang tidak lagi punya masa depan kalau mengikut dia, tetapi rela meninggalkan segala-galanya. Karena Ruth sudah menemukan ada sesuatu yang sangat luar biasa dari kepribadian Naomi dan keluarga besarnya. Dan tentu inilah yang mengikat, memaut hatinya untuk tetap setia bersama-sama mertuanya Naomi itu. Ya, saudara-saudara, barangkali juga kalau kita memikirkan secara logika manusiawi, akal pikiran duniawi, tentu terlalu bodohlah Ruth itu mau mengikut kepada Naomi. Betapa bodohnya seorang yang mau mengikut seorang ibu janda yang tidak tahu pasti akan bagaimana dan sudah pasti tidak akan ada lagi yang akan menjadi suami keturunan dari Naomi ini. Tetapi kenapa Ruth rela meninggalkan semua itu tanpa dia memikirkan masa depan? Karena betul-betul dia melihat ada kuasa Tuhan, firman Tuhan, cahaya Tuhan, kebenaran yang betul-betul dihayati oleh Naomi itu membuat hati seorang Ruth yang adalah perempuan kafir itu tidak akan mau meninggalkan mertuanya Naomi itu. Nah, kisah selanjutnya saudara-saudara kita bisa baca di dalam Alkitab, kisah Ruth ini. Tetapi yang saya mau tekankan kepada kita di dalam firman Tuhan ini, bagaimana seorang percaya pengikut Tuhan yang benar, Allah Israel, Allah yang kita sembah dan puji dalam Yesus Kristus itu. Bagaimana seorang perempuan yang setia, Naomi itu, yang hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Pertama, membuat hati seorang perempuan kafir yang menjadi menantunya terpaut, tidak mau lagi meninggalkan dia. Nah, bagaimana kehidupan kita? Apakah ada orang yang simpati kepada kita, kepada saudara? Karena dia melihat dalam kehidupan saudara itu ada sesuatu yang luar biasa, yang lebih daripada segala harapan dunia, yang lebih daripada kebahagiaan, kebanggaan dunia, yang lebih dari harta, kekayaan dunia, yang lebih dari jabatan dan status dunia, yang dia harapkan ada dia temukan dalam kehidupan saudara. Ini yang pertama. Dan yang kedua, yang lebih luar biasa saudara-saudara, Naomi sendiri tentu tidak pernah berpikir bahwa Ruth itu akan mengikut dia. Dan dari Ruth yang tadinya adalah menantunya itu, Tuhan berbelas kasihan. Sehingga mempertemukan Ruth dengan saudara yang satu marga. Dengan suaminya Elimelek yang sudah meninggal itu. Yaitu yang bernama Boas. Yang akhirnya dipertemukan, dipadukan Allah dalam pertemuan cinta kasih dan keluarga. Karena keturunan menurut adat istiadat Yahudi, mereka itu harus menikah secara levirat. Artinya
Kalau suaminya sudah meninggal, dia harus menikah kepada keluarga suaminya itu yang satu marga dengan dia. Nah, jadi inilah sistem kekerabatan itu yang dipilih Naomi, yang ditaati oleh seorang perempuan kafir yang sudah menjadi menantunya betapapun sudah menjanda, tetapi dia tetap hidup dalam sistem kekerabatan yang dipelihara oleh keluarga Yehuda, keluarga Rut tersebut. Ya, saudara-saudara, dari hal ini bagaimana kita sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan juga memberikan sistem kehidupan, sistem kepercayaan, sistem adat istiadat yang sungguh-sungguh sudah diterangi oleh firman Tuhan. Nah, karena itu peliharalah adat istiadat yang memang sudah di dalam terang Tuhan. Dan perlakukanlah dirimu sebagai orang yang sudah hidup dalam istiadat yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, dalam hal ini, ya kita tentu masing-masing punya adat istiadat. Ya, contohnya ya seperti kami atau kita, siapa yang orang Batak, kita mempunyai adat istiadat. Ya, kita sudah hidup di dalam terang firman Tuhan dan adat istiadat kita itu sudah dicerahkan, sudah disinari oleh firman Tuhan. Betapa luar biasanya adat kita itu dipadukan dengan iman. Sehingga adat istiadat dan iman kita sudah menjadi satu paduan paket yang sangat memuliakan Tuhan. Dan itu dipakai Tuhan juga untuk memelihara kehidupan sesama, memelihara perilaku kehidupan kita, supaya kita punya tatanan sosial kehidupan yang benar-benar memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, saudara-saudara, dalam hal ini juga saya mau katakan bahwa kehidupan orang percaya dengan adat istiadatnya, ya tentu tidak ada lagi unsur-unsur kekafiran. Dia sungguh-sungguh sudah diterangi oleh firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau orang tidak menghargai adat istiadat, lantas dia mau berperilaku yang bagaimana? Tatanan sosial kekeluargaan yang bagaimana? Kalau contohnya orang Batak tidak lagi punya adat, bagaimana dia mungkin bisa punya amang boru, punya namboru, menyebut tulang, opung, dan segalanya itu. Nah, ini semua adalah unsur-unsur adat yang diberikan untuk kita menata kehidupan sosial kita ini secara rapi, tertib, dan hidup dalam terang firman Tuhan. Adat-adat yang seperti itu juga dipakai Tuhan untuk mewariskan iman yang kukuh, yang kuat, yang membuat orang juga tertarik untuk menjadi bagian dari adat istiadat dan kekeluargaan kita. Ya, saudara-saudara, akhir-akhir ini viral film Ngeri-Ngeri Sedap, ya. Dan selaku orang Batak saya bangga. Artinya dalam kisah tersebut diceritakan bagaimana ya siapa namanya yang anaknya bertiga itu ya, yang akhirnya tertarik untuk menikah dengan mereka ini karena ada kekuatan adat istiadat orang Batak yang juga setelah kekristenan tentunya ya tidak akan menikah kembali, setia sampai mati, dan tidak akan berpoligami seperti yang dilakukan oleh mereka tetangga sebelum mereka menjadi orang Kristen gitu ya. Nah, adat istiadat seperti ini sungguh menarik bagi tetangga kita itu. Kalau mereka benar-benar hidup dalam kebenaran ya. Tapi kalau hidup dalam kepalsuan, tentu mereka nggak akan tahan dalam kebiasaan kita, adat istiadat kita itu. Yang kita boleh renungkan saudara-saudara, supaya kita terpelihara dalam kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan dengan adat istiadat kita itu. Inilah yang menjadi daya tarik yang luar biasa bagi orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Nah, karena itu bagaimana kita sebagai orang beriman dengan adat istiadat yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, menghayati adat istiadat, orang-orang di sekeliling kita akan tertarik lihat pola hidup dan iman kita, dan mereka akan mau menjadi percaya juga seperti iman kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ini yang terpenting, di luar batas pengertian dan logika rencana manusia. Ternyata setelah Rut menikah dengan kerabatnya Naomi yang satu marga dengan suaminya, menjadi keluarga Naomi yang juga tentu karena marga, dia juga tetap dalam posisi sebagai menantu bagi Naomi betapapun dia sudah menikah dengan Boas. Nah, inilah yang menariknya. Bagaimana akhirnya Rut itu dalam kesetiaannya kepada adat istiadat mertuanya dan Naomi yang tetap hidup di dalam Tuhan, membuat Rut itu dipakai Tuhan dan Tuhan belas kasihan. Akhirnya dia menikah dengan Boas dan dari keturunan mereka itulah kalau saudara baca nanti di kitab Matius pasal 1 ya. Keturunan yang ke-30 lahirlah Yesus Kristus. Itu di luar rencana pikiran mereka. Tetapi Tuhan melihat bagaimana Naomi dan Rut yang setia kepada mertuanya, yang hidup secara adat istiadat, yang hidup di dalam Tuhan itulah. Akhirnya Tuhan berbelas kasihan dan melahirkan Mesias, Juru Selamat,
bagi kita, bagi semua umat manusia, bagi dunia ini. Ya saudara-saudara, renungan ini mau dia mengajak kita supaya lihatlah kepada imanmu, kepada istiadatmu yang sudah dikaruniakan Tuhan kepadamu, dan hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, dan setialah kepada Tuhan. Maka orang lain di sekitarmu akan tertarik, dan tanpa engkau ketahui, di luar rencana dan pikiranmu, Tuhan berbelas kasihan, dan akhirnya akan melahirkan juga orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam keselamatan, dan bahkan melahirkan juru selamat, orang-orang yang membawa damai di dunia ini. Inilah cara Tuhan juga untuk menghargai kehidupan setiap orang percaya. Jikapun itu adalah saudara, pujilah Tuhan. Agar Tuhan juga memakai hidup berapa orang saudara yang ada dalam warga binaan ini. Seandainya imanmu seperti Naomi, maka tetangga-tetanggamu sekelilingmu, orang-orang sekelilingmu akan tertarik kepada engkau, atau mungkin kepada anak-anakmu nanti. Dan mereka masuk menjadi keluargamu. Dan dari situlah Allah berbelas kasihan melahirkan juru selamat. Seperti Ruth yang sudah menjadi ibu bagi Mesias, juru selamat kita ini. Inilah Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, supaya engkau setia kepada imanmu dan adat istiadatmu, maka Tuhan berbelas kasihan. Orang-orang di sekelilingmu itu akan diantarkan oleh Tuhan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Di luar rencanamu, Tuhan berbelas kasihan melahirkan keturunan darimu, orang-orang yang membawa damai keselamatan, dan dunia ini penuh dengan berkat oleh karena orang-orang yang setia seperti Naomi, seperti Ruth, dan orang-orang yang berikut yang ada di sekeliling mereka. Kiranya saudara juga menjadi bagian dari Naomi masa kini dan Ruth masa kini. Kalaupun saudara belum menjadi orang Kristen, belum orang percaya seperti Ruth yang tadinya sebelum menjadi menantu bagi Naomi, telah menjadi menantu, telah menjadi orang percaya, hiduplah sepenuhnya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, terima kasih kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Segala yang terbaik dalam belas kasihan dan kemurahan Tuhan, Engkau nyatakan dan Engkau genapi bagi setiap orang yang percaya dan setia kepada Engkau. Inilah kisah yang dapat kami jadikan pelajaran dan renungan sebagai firman Tuhan yang hidup bagi kami pada pagi hari ini. Supaya seperti tokoh Naomi yang membuat daya tarik bagi orang-orang kafir di sekelilingnya ketika mereka ada di negeri Edom. Sehingga bermenantukan perempuan kafir, tetapi satu dari antara menantunya itu setia dan mengikut Engkau. Seperti juga mengikut mertuanya Naomi. Bapak, ini menjadi kisah yang terjadi dalam catatan sejarah di Alkitab yang memberikan pelajaran berharga juga bagi kami. Agar sama seperti tokoh Naomi yang setia kepada Engkau dan mencintai keluarga dan kerabatnya dengan penuh tanggung jawab. Juga Tuhan boleh kembali kepada keluarga kami. Mencintai adat istiadat yang sudah diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga banyak orang juga boleh tertarik dan menjadi pengikut Engkau. Karena itu Tuhan berkati dan urapilah kehidupan kami. Setiap anak-anak-Mu, pribadi, lepas pribadi, saudara-saudara, keluarga binaan yang sedang mendengarkan firman-Mu ini. Jamalah hati mereka. Bentuklah hati pikiran hidup mereka seturut dengan firman-Mu saat ini. Agar mereka juga boleh menjadi seperti kehidupan Naomi yang setia kepada Tuhan, yang membawa kepada orang-orang lain untuk menjadi percaya. Bapa, berikan juga kepada kami kerabat, keluarga yang hidup di dalam terang dan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kekerabatan kami itu pun menjadi alat di tangan Tuhan. Memberikan damai sejahtera, kerukunan satu dengan yang lain. Dan bahkan dengan cinta kasih yang Tuhan berikan, boleh berjumpa orang-orang yang Engkau persiapkan, melahirkan keturunan yang menjadi berkat, mendatangkan berkat bagi dunia ini. Kami rindu Tuhan, kalau anak-anak cucu keturunan kami kelak juga boleh menjadi membawa damai dan keselamatan bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Sehingga kemanapun mereka nanti kelak pergi merantau dan berjumpa dengan banyak orang yang berbeda, tetapi tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, jika ada di antara saudara-saudaraku ini sebagai ayah bagi anak-anaknya, biarlah mereka juga boleh dalam
kehidupan yang baru, dalam pertobatan yang sungguh. Engkau pulihkan rumah tangga dan anak-anaknya, sehingga anak-anak itu jadi setia di dalam Tuhan, dan saudara-saudaraku ini juga menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi kerabat yang membawa dampak damai dan keselamatan bagi lingkungan luasnya. Bapak, seberapa lama lagi pun mereka ada dalam binaan ini, biarlah dalam pemeliharaan cinta kasih Tuhan, satu dengan yang lain mereka boleh saling membangun, menguatkan, meneguhkan dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang sudah tersebar dan yang sudah tersemai saat ini di hati saudara-saudaraku ini. Biarlah Roh Kudus memberikan kesuburan bagi hati mereka, menjadi lahan yang subur, menjadi tanah yang baik, dan Engkau urapi untuk membuahkan buah-buah kebenaran, buah-buah kedamaian dan keselamatan bagi lingkungan dan masa depan mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan dan pengelola yang ada di LP kelas 1 Pekanbaru ini, agar mereka juga Tuhan Engkau urapi hati, pikiran, dan mulut mereka, mendatangkan damai sejahtera bagi saudara-saudara kami warga binaan, bahkan bagi banyak orang yang tidak seiman dengan kami, sehingga mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Pakailah juga para pelayan, para pengelola, dan juga pembina yang ada di LP kelas 1 Pekanbaru ini, membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Terutama juga Tuhan kepada para hamba-Mu yang melayani di gereja LP ini, agar mereka juga Engkau urapi mulut, pikiran, dan hati mereka. Kami para pengkhotbah, para hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, agar firman yang boleh kami sebar, kami sebarkan kepada jemaat-Mu ini di warga binaan ini, sungguh-sungguh menjadi benih yang baik, yang kelak bertumbuh, berbuah, beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta-juta kali lipat dari apa yang saat ini sedang terjadi dalam pergumulan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan pemerintahan kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinet, kementerian, bahkan juga pejabat-pejabat negara dalam jabatan yang ada pada mereka. Tuhan, gerakkan hati mereka, ubah pikiran mereka, agar mereka hidup setia di dalam janji dan sumpah jabatan mereka untuk menjaga bangsa ini jauh daripada kerusakan, perpecahan, dan dari orang-orang jahat. Karena itu Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu menjamah hati setiap para pemimpin, pemerintah kami, pejabat-pejabat kami, agar kehidupan mereka juga boleh mendatangkan damai, kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia ini, terutama gereja-gereja yang ada di Indonesia dalam kesatuan PGI, PGLII, dan juga gereja Katolik dimanapun mereka sebagai pemimpin dan pelayan. Tuhan, berikan kesatuan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh melihat masa depan yang terang, yang Tuhan siapkan bagi orang-orang percaya. Sehingga di negeri kami ini, gereja-Mu juga menjadi berkat bagi bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan, untuk setiap anak-anak dari saudara-saudaraku ini, jika mereka sudah mempunyai anak, bahkan cucu, keluarga, yang senantiasa mendoakan mereka, saudara-saudaraku ini sebagai warga binaan, berkati mereka dengan luar biasa dengan cara Tuhan sendiri, lepas dari kepada orang tua, ayah, atau keluarganya, saudaranya yang ada dalam binaan ini, supaya mereka juga terpelihara dalam cinta kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dan kami juga Tuhan menyerahkan kepadamu kehidupan pribadi kami lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan kami dan anak-anakmu sebagai warga binaan pada saat ini, Tuhan jamah dan sembuhkan segala sakit penyakit, dan Engkau memulihkan segala persoalan yang begitu ruwet dalam pikiran mereka, sehingga beban mereka bisa terlepas dan hidup mereka penuh sukacita. Dan biarlah Roh Kudus melimpahkan damai sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku warga binaan ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dan dengarkanlah kami juga dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami akan kesalahan seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Suara sama. Suara sama. Suara saya nggak terputus-putus. Bagus. Suara Amang enggak bagus. Oke. Bagus di sini Amang. Ya, puji Tuhan. Enggak ada apa? Enggak ada terputus-putus, Nggak ada bagus gangguan, ya. terdengar. Nah, di saya ini kadang-kadang Suara agak kami putus. gimana tadi Amang? Kadang-kadang agak putus. Di tempat saya ini memang kadang-kadang sinyal itu nggak begitu bagus. Oh, Ya. iya ya. Ya. Kalau suara Amang bagus. Puji Tuhan, Gambar syukurlah. enggak ada kendala. Ya. Lancar kok di tadi Amang. Iya. Kami baru nyampe tengah malam tadi Puji dari Tuhan, Amang. perjalanan kami Makasih dari betul. Jakarta. Gimana Amang? Kami baru nyampe tadi malam dari perjalanan darat dari Jakarta. Oh gitu ya. Iya. Amang kemarin keluar kota, aku lihat di apa? Iya, saya sudah 20 hari ini ada di luar kota, baru nyampe tadi malam jalan darat dari Jakarta kami. Iya. Baru tadi malam kami pulang. Berarti kemarin Amang pas yang pemakaman Amang Simar ini Mata itu Eporus itu, Amang pas di Jakarta. Siantar. Di Jakarta. Oh, ya. Iya ya. Malah di Jakarta Amang ya. Iya. Dibawa ke Siantar dulu kalau nggak salah aku Amang ya. Ke ini pemakamannya kan di Samosir di kampungnya. Nggak tahu apa sempat juga dibawa ke STT. Iya, kalau di situ nggak tahu saya. Tapi dikebumikan di Samosir Amang ya. Iya, di Simar Mata di kampungnya. Oh, kampungnya apa ya? Iya, di situ ya berarti Abang ya. Iya. Iya. Aku kira Amang kemarin ini ada kegiatan kayaknya di Jakarta Amang kemarin ya. Iya, 20 hari kami di luar kota. Saya dengan Inang jalan-jalan juga ke Labuan Bajo sampai ke Maumere, ke Makassar. Woi. Luar biasa ya. Mantap. Aku tengok Amang positif. Dari Jakarta kami jalan darat. Aku lupa pula kemarin menginfokan Amang kan. Iya. Pikiran aku kan minggu lalu sudah kuinfokan. Iya. Kulihat jangan-jangan masih di luar kota nih. Tapi ya udahlah. Pasti Amang sudah ini. Ya, saya sudah atur waktu kemarin saya. mau kuinfokan kembali kan. Iya, benar-benar. Iya, puji Tuhan. Karena kulihat Amang. Makanya tadi pagi kan terlambat saya mengirim. Orang-orang udah pada komplain. Setelah jam 5 baru saya selesai kerja tadi pagi membuat renungan itu. Oh. Iya. Iya. Ya Tuhan kasih kekuatan, kesehatan, masih bisa mengerjakan semua itu. Syukurlah. Iya lancar. Amang pun bagus sinyal semua. Kami di sini pun bagus. Ya, Amang pun tengok tadi pun teman-teman ramai yang hadir.
aku kira mungkin tadi hampir 100 lah tadi Amang Ya, kita yang hadir. ya. Inilah Tuhan mungkin lah kesempatan bagi memberikan. kami lah untuk bisa beribadah kan. Ya, ya, Mumpung Bang. kesempatan juga diberikan oleh pihak rutan ini, Ya. karena memang harusnya ini kan tanggal merah, Oh ya. nggak ada. Karena memang di Pekanbaru ini kan ada lapas juga, Amang. Di lapas pun nggak ada ibadahnya. Oh, Kalau kami ya. di rutan Pekanbaru nih, Amang. Oh, iya, iya. Nah, di Pekanbaru ini kan ada lapas, ada rutan, Amang. Benar, benar. Kalau Ya. kalau jumlah orangnya lebih banyak di sini, Amang. Hampir kami mungkin sudah 2.000-an orang di sini. Wow, ya. Oh. Nah, mungkin karena COVID itu juga nggak bisa dipindahkan kemana-mana, tapi sudah mulai nih dari pindahkan ke lapas narkotika, kalau yang narkotika, kemudian yang lapas dewasa, tapi memang sama aja, Bang, sama penuh juga di sana. Tapi yang di lapas lain nggak ada ibadahnya ya? Nggak ada mereka, kalau hari Minggu, Bang, kalau hari biasa ada mereka. Iyalah, semoga juga gereja-gereja terbuka. Maka itu aku bersyukur lah, Amang pun jauh-jauh dari Siantar pun melayani. Dan besar harapan aku bulan-bulan berikutnya terus Amang ikut melayani. Ya, amin. Amin. Aku jadwalkan pokoknya Amang kalau nggak keberatan Amang, nggak ada jadwal apa di minggu terakhir, tetap, di akhir bulan Amang. Ya, tetap saya persiapkan. Iya, Amang. Tapi Amang sehat-sehat ya? Sehat Amang. Puji Tuhan. Wah, luar biasa. Ya. Iyalah Amang. Terima kasih banyak Amang atas firman Tuhannya, atas pelayanannya. Aku mohon izin nanti aku posting ke Facebook Amang ya. Baik. Terima kasih. Baik. Oke Amang. Oke Amang. Terima kasih Amang. Selamat hari Minggu Amang. Selamat hari Minggu.